Halo bro, balik lagi nih di channel Caca Movie Addict. Dan masih bersama saya yang akan memberikan kalian recap film paling keren, enak, dan paling update lah. Dan by the way, kali ini gue akan merecap sebuah alur film yang berjudul Spiciest. Jadi diceritakan ya, di film ini tuh kalau misalkan hewan-hewan jadi mata-mata itu kayak apa gitu loh. Ya udah, kalau gitu nggak usah lama-lama nih guys, langsung aja kita simak cerita dari Spiciest. Film ini menceritakan dunia distopia di mana manusia nggak ada di dunia ini karena dunia ini diisi oleh hewan-hewan yang hidup layaknya manusia. Dan di sebuah kota besar yang modern terlihat seekor kera berjalan melewati sebuah gang. Ternyata, kera yang bernama Harry ini sedang menghubungi rekannya dan bersiap untuk melakukan pertemuan dengan seekor cheetah. Nah, si Harry ternyata nggak sendirian karena ia ditemani oleh Vladimir, seekor kucing dan bosnya. Vladimir terus memantau gerak-gerik Harry dan Harry yang udah bertemu dengan kontaknya harus terganggu karena tiba-tiba si cheetah target mereka tahu keberadaan si Vladimir. Cheetah pun kabur sementara Vladimir dan Harry langsung mengejarnya. Aksi kejar-kejaran berlangsung dengan sangat dramatis. Sialnya para cheetah ternyata juga udah mendapatkan paket yang harusnya Harry terima. Vladimir sekarang harus mengejar cheetah itu sendirian karena si Harry telah tumbang. Nah lalu Vladimir yang terlalu ambisius mengejar para cheetah akhirnya malah menghancurkan gedung-gedung dan si cheetah yang tadi kabur tiba-tiba aja tersandung dan jatuh. Sementara itu Vladimir langsung mengejarnya dan lagi-lagi ia menghancurkan restoran. Akhirnya cheetah ini berhasil ditangkap tapi ya itu deh, restoran menjadi hancur dan rusak. Singkat cerita, Vladimir kembali ke markasnya. Ia ngobrol dengan seorang ilmuwan lab yang bernama Oxford. Vladimir bertanya apa yang Oxford buat. Oxford memberitahunya kalau ia sedang membuat baju armor yang kuat untuk Vladimir. Dan setelah perbincangan itu, si Vladimir pun naik ke atas untuk menemui bosnya. Agen Willis atau Vladimir yang terlalu pede bukannya mendapat apresiasi, malahan ia dimarahi habis-habisan oleh bosnya ini karena kehancuran yang ia buat. Dan karena ulah Vladimir, agensi mereka akhirnya tampak seperti agensi teroris. Nah, si bosnya yang sangat kecewa dengan Vladimir akhirnya memutasi Vladimir untuk bekerja di anjungan lepas pantai sebagai petugas keamanan. Nah, bosnya lalu memberitahu lagi kalau ia nggak mau bekerja sendirian. Ia akan mendapat seorang partner yaitu agen IT terhebat. Akhirnya berangkatlah Vladimir ke tempat itu. Hujan deras guys, menyertai kedatangan Vladimir ke anjungan. Nah, lalu si Vladimir ini tampak kaget dan kurang nyaman dengan suasana di anjungan yang kotor. Tiba-tiba sebuah pintu pun terbuka dan ternyata itu adalah Hector yang menyambut Vladimir. Hector juga terlihat memperkenalkan diri ke Vladimir. Tapi guys, karena pribadi Hector yang terlalu berantakan, ia lagi-lagi tampak risih dengannya. Bahkan ia bersumpah kalau keesokan harinya ia akan pergi dari anjungan. Nah, lagi-lagi saat ia keluar dari ruangan, hujan deras pun turun. Hari-hari Vladimir tampak membosankan dan monoton. Ia juga sangat jijik dengan Hector yang uka bertingkah sembarangan. Nah lalu tiba-tiba pada suatu hari sebuah kapal selam besar mengirimkan beberapa pasukannya untuk masuk ke dalam anjungan. Sesampainya di dalam anjungan ini, mereka membuka sebuah pintu dan mengeluarkan alatnya yang canggih. Sementara di lantai atas, Vladimir dan Hector berdebat soal sinetron yang mereka tonton. Bayangin tuh guys, mereka saling beradu argumen dan Hector yang kena spoiler oleh Vladimir langsung memarahinya. Mereka berdua pun bertengkar hanya karena masalah film. Sampai akhirnya guys, mereka tahu kalau ternyata di bawah mereka beberapa orang menyelinap masuk ke dalam dan dua orang itu pun segera lari menuju tempat penyimpanan. Nah, para pencuri yang ada di dalam tempat itu lalu mengeluarkan senjata drone-nya untuk menghadang Hector dan Vladimir. Mereka berdua lagi-lagi bertarung. Hector tampak bersusah payah menghancurkan drone itu, tapi karena ia pandai komputer, bukannya menghancurkan, ia malah menghack drone tersebut. Si pencuri lagi-lagi memanggil drone-drone lainnya, tapi Vladimir dan Hector berhasil menghancurkan drone itu. Ancaman gak berhenti di sana, karena salah satu pasukan pencuri langsung menyambar Vladimir. Untungnya Vladimir udah terlatih sehingga ia berhasil menjatuhkannya. Sedangkan dua orang pencuri tadi malah jatuh karena gak kuat naik ke tangga. Dan karena hal itu, buku yang si pencuri bawa ini tiba-tiba aja terjatuh. Singkat cerita guys, Vladimir dan Hector akhirnya berhadapan dengan para pencuri itu nih. Sesaat Vladimir akan menembaknya, salah satu pencuri yang terbang itu lalu menyerangnya. Para pencuri akhirnya berhasil kabur dari tempat itu. Dua orang itu akhirnya kembali ke gedung agensinya lagi. Ia melaporkan kejadian yang terjadi kepada bosnya, tapi lagi-lagi si bosnya ini marah-marah karena Vladimir dan Hector nggak berhasil menangkapnya. Beruntungnya, Vladimir mendapatkan buku catatan milik pencuri itu dan si bos memberikan misi kepada Vladimir serta Hector untuk bekerja sama.
Tapi dua orang itu malah menolak dan akhirnya si bos memaksa. Setelah adu argumen yang hebat, Hector dan Vladimir menyamar untuk masuk ke dalam sebuah rumah sakit. Sekeluarnya mereka dari mobil ambulans, Hector dan Vladimir yang menyamar sebagai pasien dan perawat masuk ke dalam rumah sakit itu. Si Vladimir yang menyamar sebagai perawat meminta resepsionis memberitahu kemana ia harus melapor. Dan Vladimir pun berjalan menuju lantai atas dan mencari beberapa petunjuk. Vladimir lalu masuk ke dalam sebuah ruangan dan mendengar pembicaraan seorang aktris cantik bernama Mia dan si dokter yang membahas organisasi rahasia. Nah, si Hector yang tadi terjatuh bangun lagi dan mencari di mana Mia berada. Di samping itu, ia juga mencari-cari di mana si Vladimir. Sedangkan Vladimir sendiri juga mencari di mana ruang locker yang harus ia tuju. Di lorong rumah sakit, ia lalu bertemu dengan Jim dan Cap, dua staf pemeliharaan, dan setelah itu ia melihat berita di TV menayangkan serangan teroris yang membuat bos dari perusahaan membeku. Lagi-lagi di sebuah lorong, si Vladimir bertemu dengan si bos itu yang dibawa oleh para perawat. Si Vladimir merasakan getaran-getaran cinta nih ketika ia bertemu dengan si perawat yang membawa badak itu. Si Vladimir lalu membantu para perawat untuk mencapai ruang operasi. Sesampainya di ruang operasi guys, si badak langsung dirawat. Si badak mengigo mengatakan ciri-ciri dari teroris yang menyerangnya. Dokter dan perawat yang ada di situ langsung melakukan operasi. Si Vladimir turut membantu agar bapak itu bisa diselamatkan. Tapi guys, karena Jim dan Cap yang melakukan maintenance listrik di rumah sakit membuat kesalahan, maka prosesi operasi agak terganggu sedikit. Nah, si Vladimir dengan kecerdasannya pun memutar otak. Ia mengambil belut listrik dan akhirnya si badak itu pun berhasil diselamatkan. Sementara Jim dan Cap yang melakukan maintenance lagi-lagi melakukan hal konyol ketika Jim meminum kopi dan secara tiba-tiba ia berubah menjadi seekor naga. Cap pun langsung berlari meminta tolong Vladimir. Nah, Vladimir dan Chloe si kelinci tadi pun akhirnya bekerja sama. Vladimir mengalihkan si naga sementara Chloe mengambil bius. Nah, setelah bius ditembakkan dan mengenai si naga, tapi sayangnya guys, si naga ini belum juga berubah menjadi Jim. Sampai akhirnya mereka hampir aja terjatuh. Beruntungnya si Chloe menyelamatkan mereka, sedangkan si Hector yang tadi terkena bius akhirnya tersadar. Tapi karena kebodohan Hector, ia pun akhirnya dilarikan ke sebuah bangsal rumah sakit jiwa bersama orang-orang gila lainnya. Hector mencoba untuk kabur dari bangsal itu dan akhirnya Hector dengan kecerdasannya memanfaatkan temannya, si kambing, dan para orang-orang gila untuk mendobrak pintu. Sementara Vladimir yang masih bersama Chloe tiba-tiba diinterupsi oleh Hector. Hector membawa Vladimir ke sebuah ruangan dan mereka berdua pun mulai berdebat lagi. Mereka saling beradu argumen sampai akhirnya Hector memutuskan untuk pergi. Si Vladimir yang cerdas mendapatkan sebuah petunjuk kalau kamar yang ia tempati adalah kamar si badak. Tapi si badak nggak ada di situ. Maka mereka mulai mencari petunjuk, tiba-tiba si dokter dan Mia datang. Hector yang terkesima melihat Mia tak bisa memalingkan pandangannya. Dua orang yang masih ada dalam bangsal pun tiba-tiba mendengar kalau si Mia sedang teleponan dengan seseorang yang berniat untuk mencuri hulu ledak nuklir. Si Vladimir dan Hector yang mendengar itu langsung keluar dan menodongkan pistolnya ke Mia. Nah, ternyata mereka melakukan sebuah kesalahan karena Mia ini ternyata sedang berakting. Hector dan Vladimir pun pergi dari tempat itu, tetapi sebelum pergi, foto dulu dong. Si Mia yang tahu bahwa Hector adalah seorang mata-mata meminta untuk diajarkan beberapa tips. Vladimir menolaknya, tapi si Mia mengancam apabila ia nggak mau mengajarinya maka ia akan spill Vladimir dan Hector ke semua wartawan. Mereka pun akhirnya bekerja sama guys. Nah, di sebuah lorong mereka bersembunyi dari para kelelawar yang tampak mencurigakan. Vladimir dan Hector pun bekerja sama untuk mencegat para kelelawar itu. Dan benar aja, saat kelelawar itu masuk ke dalam lift, si kelelawar tiba-tiba menghilang. Dua agen rahasia itu pun meretas sistem rumah sakit dan ternyata ada sebuah ruang rahasia di sana. Vladimir dan Hector pun masuk ke dalam lantai yang udah nggak digunakan lagi guys. Di sana, Vladimir melihat sebuah peta soal Mammoth Island, serta foto dari seorang dokter yang tampak mencurigakan. Mereka lalu mencari petunjuk lagi dan benar aja ternyata para pencuri yang tadi itu bersembunyi di rumah sakit ini. Barang curian-curiannya pun juga ada di dalam rumah sakit. Si Vladimir yang mengetahui bahwa ada bahaya di dekatnya langsung melihat keluar. Ternyata itu adalah si badak yang dibawa oleh para kelelawar. Vladimir dan Hector pun mengikuti kemana ia pergi dan mereka berdua cukup terkesima serta kagum saat melihat kemegahan gedung yang telah lama ditinggali ini. Para agen rahasia itu berpencar dan menodongkan pistolnya ke si kelelawar. Tapi guys, tiba-tiba di belakang iblis S atau si teroris ini menabrak Hector dan Vladimir.
Hector dan Vladimir langsung menghadapinya dan di sini terlihat kalau iblis es ini juga mengincar si Bada. Vladimir dan Hector yang tertinggal jauh lalu menemukan sebuah motor canggih dan menaikinya. Mereka mengejar si iblis es dan bertarung dengannya. Adegan kejar-kejaran antar hewan itu nggak bisa dielakkan. Si iblis es lalu bersembunyi dari kejaran para mata-mata itu. Hingga tiba-tiba ia balik menyerang dan menjatuhkan si Vladimir. Vladimir dengan kelencahannya berhasil mencakar si iblis es. Tapi sayang ia terjatuh. Saat iblis es akan menembaknya, si Hector pun datang menolong. Iblis es itu pun segera pergi dari tempat itu. Vladimir yang terluka untungnya menemukan beberapa bulu milik iblis es. Mereka pun segera mencari DNA dari bulu itu. Tapi sialnya, DNA-nya enggak terdaftar di database DNA. Pagi harinya si Mia terbangun dari tidurnya. Ia dan Vladimir yang ada di dalam kamar tiba-tiba aja kegep oleh Chloe. Dan Chloe yang sebenarnya juga menyimpan rasa untuk Vladimir tampak canggung. Mereka yang hampir aja kegep pun beralasan kalau mereka adalah sepupu. Singkat cerita, Mia akhirnya dibawa ke ruang operasi. Vladimir yang melihat Doc terluka tampak mencurigai si Doc ini adalah iblis es. Si Vladimir lalu kembali ke Hector yang sedang mencari tahu soal bulu itu. Malam hari pun tiba. Hector dan Vladimir pulang bersama menuju rumah antik untuk mencari pemutar VCR. Mbak-mbak Bobby penjaga toko itu pun membawa Hector dan Vladimir ke ruangan rahasia dan benar aja banyak barang-barang antik yang lebih berharga dalam ruangan itu. Vladimir serta Hector segera menyetel VCR. Di video itu juga terlihat Doc, si dokter beruang itu sedang menjalankan penelitiannya penyelamatan soal mamut di Pulau Mamut. Nah, si Mia yang ada di kamarnya memberitahu Hector kalau proses analisa hampir selesai. Lalu kita kembali ke video, si Doc dan rekannya ini ternyata berniat untuk membuat iklim buatan sehingga pemanasan global yang memusnahkan para spesies itu bisa dihentikan. Dan ketika proses iklim buatan itu akan dijalankan, ternyata alat tersebut 100% bisa membuat bunga-bunga menjadi tumbuh kembali. Tapi sayang sekali, tiba-tiba percobaan itu menjadi gagal karena suatu kendala. Nah, sementara di kamar rumah sakit, si Mia akhirnya tahu kalau bulu yang tadi adalah bulu milik mamut. Si Hector dan Vladimir yang ada di toko antik berdebat dan menurut mereka si Doc ini akan melakukan pemusnahan spesies. Vladimir dan Hector pun kembali ke kantornya. Gajah ini, si bosnya, akhirnya memberikan kenaikan jabatan ke Hector dan Vladimir karena kinerjanya. Si Hector yang melihat tangan dari si gajah tampak merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Lalu anak buahnya si kodok tanpa sengaja membuka pintu rahasia dan terungkaplah siapa iblis es sebenarnya. Si Hector dan Vladimir yang melihat itu pun merasa kalau mereka seperti dibodohi oleh atasannya sendiri. Dan mereka akhirnya berakhir di penjara bersama para Cheetah. Si Cheetah yang mendengar kalau Vladimir ada di selnya langsung menghampirinya. Mereka berdua tampak saling menantang. Tapi beruntungnya si Hector dengan sukarela membantu Cheetah untuk menyelesaikan gamenya sehingga si Cheetah dan si Vladimir bisa berteman. Seusai itu Vladimir dan Hector serta bantuan dari Cheetah pun berhasil kabur dari sel itu. Dua orang itu langsung masuk ke agensinya untuk ngegapin si bosnya. Dan sesampainya di ruang terbengkalai ternyata di situ udah ada Chloe. Ya, Chloe juga ternyata adalah mata-mata dari agensi dan salah satu si pencuri. Si Chloe lalu mengajak Vladimir dan Hector untuk masuk ke sebuah ruangan yang amat sangat indah. Di ruangan itu berisi hewan-hewan yang sedang dirawat di sebuah balon. Nah, alasan si Chloe mencuri zat tersebut adalah untuk menyelamatkan para hewan-hewan yang punah dan mengakhiri global warming. Si Hector dan Vladimir pun memberitahu mereka kalau Ice Demon adalah kaptennya, si Mamut. Dan si Mamut ini membuat Doc seakan-akan si penjahat. Singkat cerita, pasukan agensi pun menyerbu rumah sakit. Vladimir dan kawan-kawan langsung menghadapinya. Mereka pun langsung bertarung dengan pasukan-pasukan dari agensi itu dan untungnya ia berhasil mengalahkan semua pasukan dari agensi. Pasukan agensi pun memanggil pasukan cadangannya dan mereka yang terpojok ditolong Hector yang membawa semua kawan-kawannya. Pertarungan itu akhirnya dimenangkan oleh pasukan Vladimir. Lalu secara tiba-tiba, si iblis es pun datang membekukan semua orang yang ada di situ. Setelah itu kita akan dibawa ke flashback di mana ternyata si Kapten Mamut ini dulunya hidup di Pulau Mamut. Lalu datanglah Doc yang mempresentasikan teknologinya. Si Kapten Mamut yang dibawa pergi oleh orang tuanya akhirnya melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Pulau Mamut menjadi es karena kesalahan percobaan yang dibuat oleh Doc. Kembali ke masa sekarang ya. Si Chloe dan Vladimir akhirnya berjuang bersama mengalahkan si iblis es. Vladimir yang tumbang hampir aja dibekukan. Untungnya ada Hector yang melindungi. Hector pun dirinya yang menjadi es. Pertarungan itu benar-benar sangat menegangkan karena Mia dan kawanannya pun ikut-ikutan menyerang iblis es. Sampai akhirnya Doc membawa Melissa, salah satu mamut yang selamat juga ke depan si Kapten Kotor.
Si kapten akhirnya menyesal kalau ia telah melakukan kesalahan. Doc dan Vladimir lalu membuat semua orang yang membeku ke ruangan Igemnia dan mengembalikan mereka semua ke bentuk semula. Tetapi ada adegan sedih di sini di mana Hector enggak juga sadar. Vladimir yang sedih berjanji akan menemaninya jika ia hidup lagi, dan ia bisa ditebak, Hector pun hidup kembali. Nah, setelah kejadian itu, semua hewan-hewan pun menonton tayangan perdana dari Mei, dan Mia sendiri sekarang menjadikan Hector sebagai pengawalnya. Tamat. Terima kasih guys sudah menyimak alur cerita film dari Spiciest. BTW jangan lupa ya untuk tonton alur cerita film lainnya hanya di channel TCM Movie Addict. Yaudah kalau gitu gue pamit and goodbye.